Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudara dan saudari sekalian, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hikmah ke-23, di mana dalam beberapa kesempatan yang sudah saya senantiasa menyampaikan bahwa cara Ibnu Athaillah menyampaikan kalam hikmah kepada para pembaca dengan atau menempuh berbagai macam cara. Ada kalanya secara tematik, yakni beberapa hikmah jadi satu tema. Kadang atau ada cara yang lain sedang bicara satu topik kemudian diulang kembali dengan nada yang hampir sama ya, atau kemudian juga diaksentuasi kembali atau ditekankan kembali dengan redaksi yang berbeda. Nah, dalam hikmah ke-23 ini kita memang disarankan untuk kemudian jangan sampai terlena ya dengan keberadaan kita sebagai seorang murid atau sebagai seorang salik. Kita tidak diperkenankan menurut Ibnu Athaillah untuk menunggu kekosongan suasana atau menunggu bersihnya hati atau menunggu kita betul-betul memiliki waktu yang sangat luang. Mengapa? Karena kitalah yang bisa menciptakan waktu luang itu, dan kitalah yang bisa mengalokasikan waktu, dan kita pula yang kemudian bisa membersihkan diri kita sendiri. Untuk lebih detail terhadap bagaimana Ibnu Athaillah memberikan nasihat kepada kita, seperti biasa saya bacakan dulu matan, kemudian syarahnya, kemudian kita ulas sebagaimana pengetahuan saya bisa mengcover ya dari penjelasan-penjelasan yang ada di dalam syarah Asy-Syarqawi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-23 berbunyi, la tataraqqab furughal aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. La tataraqqab, ojo nginjen-nginjen sira ayyuhal muridu, he wong kang ngarepaken wusul maring Gusti Allah. Ojo nginjen-nginjen furughal aghyari, ing kosonge piro-piro kepetengan. Janganlah kamu sekali-sekali menunggu betul-betul bersihnya hati ya. Karena memang hati kita nggak pernah bersih. Hati manusia itu ya seperti ini gitu ya. Ai tegese alwaridati kang tumeka ala qalbika ingate saat ini ro wa hiya utawi al aghyar iku zulumatun piro-piro kepetengan tahdutsu kang anyar teko fihi ing dalem murid. Jadi aghyar itu adalah jamak dari ghairun begitu ya. Yang asli leksikalnya sebenarnya adalah yang lain atau the others begitu. Artinya selain Allah, maksudnya adalah ciptaan atau makhluk. Tapi dalam konteks ini ya yang dimaksud adalah zulumatun tahdutsu fihi. Jadi jangan sampai kemudian kita menunggu ya, bersihnya hati begitu ya, untuk kemudian kita bisa berbuat kebaikan. Mengapa tidak boleh menunggu ya? Kita di hikmah ke-18 yang lalu yang sudah kita urai begitu ya, orang yang suka menunda-nunda, orang yang suka menunda-nunda padahal ada kesempatan ya, menunda-nunda untuk berbuat baik padahal sudah ada kesempatan ya, tapi masih saja menunda, itu termasuk jiwa yang atau orang yang memiliki kebodohan jiwa ya. Ihalatuka al-a'mala ala ru'unatin nafsi ya, ihalatuka al-a'mala ya ala wujudil firaghi min ru'unatin nafsi. Mohon maaf, redaksi yang benar seperti itu. Jadi ketika kita menunggu-nunggu kesempatan ya untuk kemudian bisa berbuat baik ya, padahal kesempatan itu kita yang menciptakan, bukan orang lain yang menciptakan, kita sendiri yang menciptakan kesempatan. Oleh karena itu di dalam hikmah ke-23 ini ya,
Ibnu Athaillah betul-betul memberikan satu warning kepada kita sekalian, jangan sampai kita ingin berbuat baik, ingin mendekatkan diri kepada Allah, kemudian nunggu bersihnya hati kita. Ya, kalau menunggu hati bersih, kapan hati kita akan bersih? Nah, oleh karena itu, aghyar di sini begitu ya, penjelasan berikutnya, tahulu kang alang-alang atau apa aghyar benahu ing dalam antarane murid wa baina syuhudin maulalan ing dalam antarane nyaksekaken maring bendoro, artinya menyaksikan ya, musyahadah kepada Allah ya, wal hudur dan tegese hadir mahu bareng-bareng sartane Allah. Jadi kalimat yang pertama ini sekali lagi Ibnu Athaillah melarang kita untuk menunggu kekosongan apa ya, atau hati kita sampai betul-betul kosong, hati kita tuh betul-betul kosong dari kegelapan begitu ya. Jadi justru dengan kita tidak pernah menunggu begitu ya, justru dengan kita bersegera ya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang ma'ruf, dengan berbagai macam aktivitas positif kata Nabi begitu, maka kemudian hati kita akan kemudian bertahap akan bersinar dan akan bersih dengan sendirinya. Alasannya mengapa kita tidak boleh kemudian menunggu-nunggu begitu ya, menunggu sampai bersihnya hati begitu ya. Fa inna dzalika mongko sak temene mongkono tataraqab ya. Sesungguhnya hal-hal yang demikian tadi, menunggu-nunggu tersebut ya, iku yaktauka megotaken apa zalika ing sira an wujudil muraqabati saking anane atau saking wujude muraqabah lahu maring Gusti Allah fima ing dalem barang huwa kang utawi ma iku fima ing dalem barang huwa kang utawi Allah, mohon maaf, iku muqimu kadzat kang nganggongaken ka ing sira fihi ing dalem ma. Jadi justru dengan kita tadi menunggu-nunggu sampai batin kita bersih ya, menunggu-nunggu sampai kita betul-betul merasa bersih kata Allah begitu, itu menjadi penghalang, itu menjadi piranti yang justru menjauhkan kita dari upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Ibnu Athaillah, saudara sekalian yang saya hormati, memang acap kali menggunakan terminus technicus ya, atau peristilahan yang cukup spesifik. Jadi ketika menyebut makhluk begitu ya, itu kadang dengan kaun ya, kadang juga menggunakan aghyar begitu ya, dan beberapa peristilahan yang lain. Ini sejatinya bukan tanpa sebab ya, karena memang di dalam dunia sufistik ini para ulama-ulama sufi membuat sebuah ilustrasi, membuat sebuah semacam analog ya, agar kemudian kita betul-betul mampu bisa membawa diri kita, bisa membawa batin kita, sekaligus bisa membawa jiwa kita itu ke arah yang lebih baik dari hari ke hari. Oleh karena itu mengapa kemudian ada istilah muraqabah, ada istilah muhasabah misalnya. Muhasabah kita tentu sudah sangat familiar ya. Jadi dalam bahasa kita sehari-hari adalah introspeksi ya, bagaimana kita bisa melihat diri kita ya, bisa mengevaluasi diri dengan cara kita memiliki quality time sebagaimana sudah dibahas di dalam hikmah ke-12 yang lalu. Jadi sekali lagi begitu ya, cara Ibnu Athaillah memberikan nasihat kepada kita adalah dengan tadi, kadang-kadang satu tema dibahas atau diulas dengan beberapa kalam hikmah. Kemudian sudah ganti tema tapi kadang disinggung lagi gitu ya. Itu di dalam rangka melakukan aksentuasi, di dalam melakukan penekanan sekaligus di dalam memberikan semacam guidance kepada kita sekalian untuk bisa lebih efisien, bisa lebih efektif, sekaligus juga bisa lebih mawas diri ya di dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Dengan kita menunggu, dengan kita menunda-nunda tadi, dengan kita menunggu batin kita sampai betul-betul bersih, itu justru kita kehilangan momentum. Kita kehilangan momen untuk melakukan muraqabah tadi itu. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian kita tergoda gitu ya. Merasa diri kita belum bersih, merasa diri kita itu belum sepenuhnya siap misalnya, itu sebenarnya sikap yang tidak disarankan. Justru
anyhow, anytime gitu ya. Dalam situasi apapun kita mesti harus senantiasa siap dan kemudian mencoba ya memperbaiki diri kita di dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Fal matlubu, saya lanjutkan ya, fal matlubu minka al muwadzabatu ala ma anta fihi wa muraqabatul maula fi dzalika wala tastaghil bima yurituhu ala qalbika min zulmatin aw nurin. Fal matlubu mongko tawikan den subri, adapun yang diminta gitu ya. Mingka saking sira dari diri Anda ya, adapun yang diminta dari diri Anda iku al muwadzabatu netepi ya, istiqomah ya, berada pada posisi ya, al muwadzabatu netepi alama ing atase barang anta kang utawi sira iku fihi ing dalem. Jadi yang diminta ya, kata Asy-Syarqawi adalah kita mesti harus berada pada posisi ya siapa diri kita, be ourselves gitu. Jadilah diri kita. Jadilah diri kita untuk kemudian senantiasa mampu melakukan muhasabah. Mawas diri, sekaligus juga muraqabah ya, mendekatkan diri kepada Allah, tentu dengan berbagai macam cara yang sesuai dengan passion kita masing-masing ya. Lagi-lagi ya kita diingatkan dengan nasihat Ibnu Athaillah atau kalam dari Ibnu Athaillah yang ke-9, tanawa'at ajnasul a'mali litanabui waridatil ahwali. Berbagai macam amal ibadah itu sesuai dengan passion kita masing-masing. Orang itu bisa beragam. Dan pengalaman-pengalaman individual atau pengalaman-pengalaman pribadi masing-masing kita bisa jadi juga sangat beragam. Bagaimana kita merasakan kenikmatan kita ketika kita sedang munajat misalnya. Bagaimana kita merasakan ketika sedang melakukan olah nafas ya. Sedikit menyinggung hikmah ke-22 yang kemarin begitu ya. Ma min nafasin tubdihi illa walahu fika qadarun yumdihi. Setiap tarikan nafas di situ ada takdir. Jadi masing-masing kita tentu memiliki passion yang berbeda, yang beragam, sekaligus juga masing-masing kita juga punya pengalaman-pengalaman ruhani yang berbeda. Lah oleh karena itu sekali lagi kuncinya adalah fal madlubu minka al muwadzabatu. Tetaplah dalam posisi kita. Be yourself ya, jadilah diri Anda, jadilah diri kita begitu ya, sesuai dengan kondisi kita masing-masing, sesuai dengan makom kita masing-masing, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing, di mana semua kita memiliki peran atau memiliki cara sekaligus memiliki apa ya, semacam metode masing-masing untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kalimat berikutnya begitu ya, wa muraqabatul maula fi dzalika wa la tastaghil bima yuriduhu ala qalbika min zulmatin aw nurin. Jadi yang juga disarankan oleh Ibnu Athaillah dalam keterangan Asy-Syarqawi di sini adalah muraqabah kita kepada Allah ya, itu senantiasa kita lakukan dalam kondisi apapun, dimanapun dan bagaimanapun, katakanlah begitu. Jadi sekali lagi kita punya cara masing-masing yang sifatnya personal begitu ya. Cara kita untuk bisa mengadu kepada Allah, cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah, cara kita untuk bisa mengadukan seluruhnya, mencurahkan apa ya, bahkan bawa perasaan kita masing-masing di hadapan Allah. Silahkan saja itu lakukan begitu ya, karena memang Allah adalah tempat untuk menyandarkan diri, Allah adalah tempat untuk mengadukan diri dan seterusnya. Tentu proporsional begitu ya, agar kemudian kita tidak terjebak di dalam permintaan-permintaan yang halu atau yang terlalu berlebihan seperti yang sudah kita ulas dalam hikmah sebelumnya. Nah, oleh karena itu gitu ya, kita disarankan sekali lagi ya untuk kemudian tidak usah terlalu banyak berpikir ya, wala tastaghil bima yurituhu ala qalbika min zulmatin aw nurin. Kita juga tidak usah kemudian diresahkan oleh kondisi kapan kita akan mendapatkan apa ya, pencerahan. Kok kondisi sekarang tampaknya kok gelap terus misalnya, kok batin kita masih nggak nyaman misalnya, kita tidak usah terlalu diresahkan oleh situasi batin yang seperti itu. Prinsipnya adalah jadilah diri kita sendiri untuk kemudian senantiasa berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan cara kita masing-masing untuk melakukan muhasabah sekaligus untuk melakukan muraqabah, dan mudah-mudahan dengan cara itulah kita akan mendapatkan derajat dianggap dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sekarang yang sedang kita jalani, saya kira menjadi momentum yang sangat tepat begitu ya.
Jangan kemudian kita tergoda dan terganggu oleh kekotoran jiwa kita masing-masing. Mengapa? Ya karena memang kita hidup di dalam dunia, begitu ya. Dunia adalah tempatnya, ya nanti di dalam hikmah berikutnya kita akan dipertemukan. Dunia tempatnya kesulitan, dunia memang tempatnya sesuatu yang banyak rintangan. Dunia bahkan penuh dengan kekotoran, katalah begitu dalam bahasa Ibnu Athaillah. Hal yang sangat wajar, begitu ya. Akan tapi dengan kita senantiasa melakukan muhasabah, dengan cara kita memiliki quality time melalui uzlah yang quality time saya terjemahkan itu, kemudian kita juga memiliki berbagai macam cara sesuai dengan passion kita masing-masing untuk melakukan amal kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka lakukan dan jangan tunggu. Jangan sampai kita menunggu kesempatan, karena kesempatan kita lah yang menciptakan, dan kemudian jangan pula kemudian kita merasa masih kotor, belum saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan itu kemudian menghantui kita, sehingga kemudian menjadi semakin tertunda-tunda, menjadi semakin kita tertunda-tunda untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.